advokasi kebijakan dan lain-lainnya, dan ada buku. Dari masyarakat sebarat Jadi teman-teman, 51.000 benih lobster dengan jumlah 7,8 miliar. Benih lobster itu sangat kecil ya. Bayangkan ketika lobster ini dilepaskan, dibebaskan, alam yang merawat, Tuhan yang menjaga, akan menjadi besar, akan bertumbuh dengan baik, akan menjadi berapa triliun. Itu dari segi ekonominya, belum lagi dari segi biota dan pertumbuhan dan akses dari nelayan. Maka sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas ungkapan atau sekian penangkapan dari KKP yang telah mengungkap ini. Yang mana kalau kita mau evaluasi, ini sudah lama dilakukan proses pembiaran oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi, kepolisian wilayah hukum pesisir barat dan kepolisian wilayah hukum Polda Lampung. Pertanyaan saya, selama ini kemana saja aparat penegak hukum yang telah melakukan proses pembiaran terkait dengan pencurian atau penyelundupan lobster ini, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama ini banyak dijual, diselundupkan di luar negeri, Vietnam dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat mencurigakan dengan sekeras-kerasnya bahwa pihak kepolisian dalam hal ini dalam rangka membiarkan proses pencurian dari lobster ini, bahkan saya pikir apakah ada store peti kepolisian. Maka kemudian KKP yang berhasil mengungkap proses ini. Jadi saya harapkan atensi saya kepada Pak Kapolda Lampung untuk bisa mengevaluasi Kapolres di wilayah hukum pesisir barat yang diam dan tidak ambil bagian dalam proses perjuangan benih lobster ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau segera mungkin Kapolda juga untuk juga mengambil alih proses pengembangan di mana tokek besarnya, di mana aliran uangnya ke bawah dan ke atas. Jangan sampai hari ini yang baru diambil itu ini adalah kurir, pelaku kecil di bagian bawah. Nah, kita mau
ini perjuangan besar oleh Kapolda Lampung untuk mengungkap aktor besarnya siapa, oke besarnya siapa, dan biaya besarnya di mana, agar bisa memutus rantai ini. Kalau tidak, ini akan terus berlarut-larut. Ini akan terus dilakukan proses pembiaran kepada penegak hukum yang lain. Saya pikir ini momentum yang baik untuk penyelamatan, untuk pelestarian bagaimana benih lobster kita bisa berkembang dengan baik, bisa bertumbuh dengan baik yang ada di perairan pesisir barat. Dan karena ini salah satu komitmen dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, ya, salah satunya adalah untuk bagaimana menjaga biota laut, menjaga kelestarian lingkungan, dan menjaga akses nelayan terkait dengan tangkapan ikan-ikannya. Saya pikir itu teman-teman yang bisa ditambahkan. Terkait dengan aplikasi kebijakan dan lain-lainnya dan ada ada spesinya itu, ada yang dihapus sensor. Tangkapan benur lobster atau kalau bahasa administratifnya benih lobster atau BBL. Nah, pertama tentu kalau kita berbicara tugas dari pemerintah dan aparat penegak hukum, ya kita ucapkan terima kasih kepada KKP, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pengungkapan terhadap penangkapan benih lobster ilegal. Nah, tapi di sisi lain tentu kenapa ini dilakukan oleh KKP gitu? Kenapa tidak dilakukan oleh baik itu pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun dilakukan oleh Polda Lampung? Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait lobster ini tentu Walhi secara tegas, baik itu ilegal maupun yang legal, ini dalam konteksnya menuai persoalan. Hari ini kalau kita mengacu kepada Permen KP nomor 7 tahun 2024, itu akses untuk mengekspor benih lobster itu memang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada, kalau istilah lapangan itu ada jalur kanan dan ada jalur kiri. Nah, sebetulnya pembukaan keran ekspor ini dia tidak menjawab persoalan dan potensi ancaman yang akan terjadi. Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan membuka keran ekspor ini. Pertama yaitu menimbulkan persoalan yang mungkin persoalan lama yang akan terus terulang. Kemudian kedua, terkait dengan sanksi. Jadi jalur kanan ini atau jalur legal ini terkait dengan sanksi, dia tidak memberikan sanksi yang cukup berat terhadap pelanggaran dalam konteks ekspor benur lobster secara legal ini, ya, ketika terjadi pelanggaran. Dia hanya dikenakan sampai kepada proses sanksi administratif. Kemudian hal lainnya juga tidak ada hal yang baru. Jadi lahirnya Permen KP nomor 7 tahun 2024 itu sebetulnya hanya mengulang Permen KP sebelumnya yang memperbolehkan benur lobster untuk dilakukan ekspor. Jadi memang dalam konteks penangkapan benur lobster ini ada hal yang harus dicermati. Kenapa kita tidak sepakat baik ini dilakukan secara ilegal maupun legal? Karena memang dengan terjadinya penangkapan benur lobster ini akan mengurangi volume daripada potensi tangkapan nelayan terhadap lobster dewasa yang lobster siap konsumsi ke depannya. Karena dengan penangkapan benur ini dia keberlanjutan lobster berdampak terhadap
bagaimana keberlanjutan nelayan-nelayan yang ada di Pantai Timur, serta juga keberlanjutan terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Oleh sebab itu juga kita meminta selain pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum ya, jangan hanya kurirnya saja, tetapi siapa aktor-aktor yang ada di balik penangkapan-penangkapan selama ini juga ditangkap. Kemudian pemerintah harus membatalkan juga Permen KP nomor 7 tahun 2024 yang memperbolehkan ekspor terhadap benur lobster. Nah mungkin itu pengantar.